Sungguh Tuhan, hanya di dalam Engkau kami boleh meletakkan hidup kami. Karena sesungguhnya Engkaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Karena itu Tuhan, hari ini kami mau datang kepada Engkau melalui tuntunan firman-Mu. Kami rindu ketika kami menjalani kehidupan ini, ketika kami menghadapi tantangan, kesulitan apapun pergumulan, kami boleh datang kepada Engkau. Kami boleh memohon kuasa Tuhan, boleh bekerja atas kami. Kami mohon agar firman Tuhan itu menjadi penuntun bagi kami, sehingga di dalam segala situasi dan segala keadaan yang ada, kami tetap boleh berharap kepadamu, Allah, sumber kekuatan, pertolongan dan keselamatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk, lifter sekalian. Shalom. Senang sekali boleh berjumpa kembali dengan lifter sekalian di tempat ini. Hari ini kita belajar satu tema, yaitu Faith Refined Through Trials. Ya. Iman yang dimurnikan melalui ujian. Namun sebelum kita merenungkan bagian ini dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 12, saya mau kasih ujian buat teman-teman dulu. Ya, saya mau kasih pertanyaan. Cuma ini nggak ada hadiahnya ya. Ini sudah nyambung belum? Ya. Saya bisa dibantu ini. Ya, oke. Teman-teman, selain majelis, ya, keluarga majelis mungkin ya, hamba Tuhan nggak boleh jawab ya. Hari ini ada hamba Tuhan lain nggak selain saya? Pak Roni ada tugas di sebelah ya, di KU3. Oke, ada yang tahu tema Prosata 2025-26? Ini istri majelis coel-coel ke suaminya, tahu nggak? Saya maklumin ya, majelis baru ya. Kemarin belum ikut waktu nyusun Prosata. Ya. Teman-teman, tahun ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Be Strong and Courageous. Ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Bagian yang diambil dari kitab Yosua, maaf ya. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-7. Di situ malaikat Allah begitu ya. Berkata kepada Yosua, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanamu engkau pergi. Ketika majelis kalian ya merenungkan bagian ini, sebenarnya waktu itu kita berpikir, jangan-jangan 2025 ini kita masih bergumul dengan banyak hal. Ya, ketika kami mempersiapkan ini. Dan ternyata memang 2025 adalah tahun yang penuh dengan pergumulan. Ya, bisnis belum lancar, ya. Banyak hal yang mungkin masih kita gumulkan bersama, gitu ya. Donald Trump ganggu-gangguin dikit gitu ya, dengan perang tarifnya. Jadi tema ini menjadi satu bagian yang kita bisa renungkan bersama, menjadi kekuatan bagi kita. Ya, be strong and courageous. Dan bagian ini dibagi menjadi 3 bagian, rekan-rekan sekalian. Ya, ada 3 subtema. Yang pertama adalah secara pribadi, personal, we growing deep. Kita bertumbuh mendalam. Ya. Kita mau berakar di dalam janjinya. Kemudian kita juga mau bersama-sama sebagai sebuah keluarga. Kita growing strong. Kita bertumbuh untuk menjadi kuat. My home is my fortress. Rumahku menjadi bentengku. Tempat perlindungan kita ketika
badai kehidupan itu melanda, harusnya rumah itu menjadi tempat di mana kita boleh mendapatkan kekuatan. Dan yang terakhir, sebagai subtema kita akan merenungkan church growing in unity. Sebagai keluarga Allah di dalam gerejanya, kita akan bertumbuh di dalam kesatuan. Karena gereja itu adalah rumah kita bersama. Ya. Dan bagian ini kita akan renungkan selama 1 tahun ini. Ya. Mungkin tidak kita renungkan per potongan, tetapi nanti ada bagian-bagian yang kita bisa saling berkelidan begitu ya. Nah teman-teman, sehubungan dengan pertumbuhan secara pribadi, ya, gereja sudah memikirkan tentang buku renungan harian. Ya, saya nggak tahu sih udah berapa orang yang membaca dari buku ini. Beberapa bulan yang lalu majelis mengadakan survei, ya. Dari 1.000 jemaat hanya 104 yang merespon, nggak ada 10%. Ya, pertanyaannya hanya 2, renungannya nggak dibaca atau malas ngerespon. Ya. Tetapi karena majelis merasa ini hal yang penting, ya, renungan harian adalah sesuatu yang terus kita kerjakan bersama. Ya, rekan-rekan, bagian yang cetak itu sudah dibikin nggak banyak sih ya. Tapi teman-teman kalau mau ambil ada di lantai bawah kalau nggak salah ya, dan akan dicatat ya. Nah kemudian kebanyakan di sini kan milenial dan Z ya, sudah nggak zaman mungkin baca buku cetak, ada digitalnya ya, bisa dikirim lewat WhatsApp di HP teman-teman ya. Ada yang mungkin belajarnya audible ya, ada Spotify-nya ya. Dan yang ngebacain bukan AI, ya, yang ngebacain ada di sini. Ya. Jemaat kita sendiri. Ya. Jadi teman-teman bisa merenungkan bagian firman Tuhan ini. Mungkin ada yang bilang saya juga lebih nyaman kalau baca, cuma nggak mau bawa buku yang berat. Nah, kita sedang memikirkan versi PDF-nya. Ini teman-teman boleh scan nanti ya. Di bagian belakang juga nanti ada, teman-teman boleh mendaftar dan nanti setiap bulan teman-teman akan mendapatkan versi digitalnya. Ya. Kalau zaman sekarang itu gini ya, begitu QR keluar semua mulai HP-nya nongol ya. Silakan teman-teman ya, boleh mendaftar nanti. Kalau nggak salah di bawah juga ada yang disediakan. Ya. Nah, berkaitan dengan tema Be Strong and Courageous pada bulan ini, ya, kita akan merenungkan sebuah eksposisi atau pembelajaran dari surat Yakobus. Yakobus 1 ayat 2-12 akan membuka perenungan kita sepanjang 1 bulan ini. Mari bersama kita baca bagian ini teman-teman. Ya, terlihat ya dari belakang ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak bawa Alkitab, tapi pun kalau bawa Alkitab atau Holy iPhone gitu ya, silakan dilihat. Kita akan membaca bagian ini secara bertanggapan. Saya akan baca ayatnya yang kedua. Kaum ibu nanti baca ayatnya yang ketiga. Kemudian kaum bapak baca ayat keempat, kita baca sampai ayat yang ke-12. Ya. Kita baca bagian ini, Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kaum bapak silakan. Ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberitakan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan hal itu, dan yang memberikan kepadanya.
Ayat ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Silakan ibu-ibu. Kayak ayat 11, karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput-rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian juga halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Ayat 12 kita baca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat sekalian, lifter sekalian, pernah mendengar istilah ini? Blessing in disguise. Ya. Sebuah berkat yang awalnya tampak sebagai sebuah kesulitan atau tragedi, tetapi kemudian terbukti membawa kebaikan dan perubahan positif. Satu keadaan, suatu peristiwa yang kita anggap sesungguhnya itu adalah sesuatu yang tidak menguntungkan buat kita, merugikan kita. Tetapi pada akhirnya kita melihat ada satu berkat yang tersembunyi dari peristiwa itu. London tahun 1665, sudah lama sekali ya. Kota London dilanda wabah pes, ya, satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan ditularkan oleh tikus. Ya. Banyak orang yang kena penyakit ini dan belum ada obatnya pada waktu itu, sampai memakan jiwa 100.000 orang. Kita pernah mengalami pandemi COVID-19 ya. Kondisinya kurang lebih sama, lifter sekalian. Ya. Dan oleh karena itu orang-orang juga seperti kita pada waktu pandemi, ya, itu harus karantina. Tidak boleh keluar dari rumah mereka. Yang sekolah harus tinggal di rumah. Waktu itu belum ada sekolah online ya. Jadi harus belajar sendiri. Dan oleh karena wabah ini, ada seorang pemuda yang waktu itu baru kuliah gitu ya. Hebat ya, tahun 16 sekian gitu ya. 1600 sekian sudah bisa kuliah. Dia kuliah di Trinity College di Cambridge. Wah, Cambridge itu terkenal ya. Artinya dia orang pintar. Dia terpaksa pulang ke rumah ya. Dan akhirnya belajar sendiri dan dia melakukan berbagai eksperimen. Ya. Teman-teman tahu siapa pemuda ini? Ya. Ini adalah Sir Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Ya. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, ya, malapetaka, ya, wabah bagi orang banyak. Tetapi justru itu menjadi berkat, tanda kutip, buat Isaac Newton. Di situ dia mendapatkan kesempatan untuk melakukan banyak eksperimen, ya, baik di dalam bidang fisika maupun matematika. Ya, dia temukan teori gravitasi, ilmu kalkulus, ya, yang ini nggak usah diingat, ya, ilmu kalkulus dan juga teori optik begitu ya. Itu semua karena wabah. Teman-teman, malapetaka menjadi blessing in disguise bagi Isaac Newton. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebagai orang percaya, bukankah kita kadang, bahkan sering kali menghadapi pergumulan, kesulitan dan tantangan, ya. Orang Kristen tidak selalu kayak kereta api ya, sukses, sukses, sukses gitu ya. Alkitab tidak katakan gitu. Tuhan Yesus saja menderita. Orang Kristen ngomongnya kok mau sukses aja. Ya. Tidak. Kita mengalami banyak pergumulan dan kesulitan.
entah di dalam pribadi, keluarga, pekerjaan. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, jangan-jangan ada berkat Tuhan di dalamnya. Dan hari ini kita mau belajar bagian tentang bagaimana kesulitan, hambatan, tantangan dan pergumulan itu sesungguhnya adalah cara Allah untuk menjadikan berkat bagi kehidupan kita. Dan itu kita bisa pelajari dalam kitab Yakobus yang tadi kita sudah baca. Kalau kita melihat surat Yakobus, rekan-rekan sekalian, surat Yakobus itu diambil dari nama penulis daripada kitab itu. Di dalam Alkitab ada beberapa nama Yakobus, ada Yakobus anak Alfeus, ada Yakobus anak Zebedeus. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di antara Yakobus yang ada juga Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dan dipercaya bahwa yang menulis kitab atau surat Yakobus ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Dia adalah salah satu pemimpin gereja mula-mula jemaat orang Yahudi yang disebut dengan jemaat mesianik begitu yang ada di Yerusalem. Dan kondisi pada waktu itu jemaat itu sedang bergumul dengan banyak hal. Mereka hidup di dalam bencana kelaparan, kemiskinan, dan juga mereka mengalami penganiayaan. Dan rekan-rekan sekalian, di tengah-tengah situasi itulah Yakobus menguatkan mereka melalui surat yang dia kirim. Dan pada bagian perikop yang kita baca tadi, Yakobus 1, 2-12, kita bisa melihat sesungguhnya ujian, pencobaan, kesulitan, tantangan, itu adalah bukti daripada iman kita. Bagaimana iman kita itu bisa dibuktikan melalui pencobaan, melalui kesulitan, melalui pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Pertanyaannya bagaimana ujian bisa menjadi bukti daripada iman kita. Yang pertama rekan-rekan sekalian, ujian adalah sebuah bukti daripada iman kita. Karena ujian itu sesungguhnya adalah proses di mana Tuhan memurnikan kita. Di ayat ketiga dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata ujian itu di sini adalah dukomion. Artinya adalah pengujian atau penyaringan terhadap sesuatu untuk memastikan kemurnian daripada benda tersebut. Biasanya ini dipakai untuk memurnikan logam, gitu ya. Kata ini dipakai untuk pemurnian logam. Dan sesungguhnya teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian, bukankah ujian iman, itu tujuannya bukanlah untuk menghancurkan kita, tetapi sesungguhnya ingin membuktikan kekuatan, dan juga kualitas daripada iman yang kita miliki di hadapan Tuhan. Tuhan mengizinkan semua penderitaan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, godaan, agar hidup kita semakin kuat dan semakin percaya, semakin bergantung kepada Dia. Kata ketekunan itu adalah hipomonen. Maknanya adalah sikap yang sabar, yang aktif dan penuh dengan pengharapan. Ketekunan itu bukanlah satu kondisi di mana kita sekedar pasrah tidak berdaya dengan keadaan kita. Tetapi sungguh adalah suatu keberserahan, kita bertindak sesuai dengan apa yang bisa kita lakukan. Namun hasilnya kita serahkan kepada Tuhan.
yang menguasai akan kehidupan kita. Kita terus berusaha karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ujian iman adalah alat yang Tuhan pakai untuk menghasilkan kekuatan kepada kita, untuk memperkokoh karakter rohani kita di hadapan Tuhan. Hal yang serupa juga Rasul Paulus katakan di dalam Roma 5 ayat 5 sampai ayatnya yang 3 sampai ayatnya ke-5. Ya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan kekuatan. Menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sesungguhnya semua pergumulan yang kita hadapi adalah proses yang Allah izinkan, yang Allah gunakan untuk membentuk kita sebagai orang percaya. Supaya kita lebih dewasa dan kita tetap memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita lihat klip berikut ini. Gak ada suaranya ya, gak apa-apa ya. Karena suaranya mungkin gak terlalu penting. Ya. Ini adalah proses pembuatan pedang katana. Ya. Sebuah besi yang berkarat ya, itu dipanaskan. Ya. Dan kemudian ditempa, ya, dipukul dengan palu berulang-ulang. Ya. Mengapa logam itu harus dipanaskan dan ditempa berulang-ulang? Tujuannya adalah pertama untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada, ya, karat-karat yang ada. Dan kemudian tempaan-tempaan itu membuat logam itu semakin kuat. Kita bisa melihat bagaimana logam yang karat, ya, yang mungkin tidak berharga, dibakar, kan kemudian ditempa, dan kemudian menghasilkan sebuah pedang yang begitu tajam, begitu bersih. Rekan-rekan, Allah lah pandai besi yang menempa kehidupan kita. Allah lah ya, yang mengubah kehidupan kita. Dulu kita adalah logam yang karat itu, hidup di dalam dosa. Melalui segala percobaan, segala ujian yang ada, Tuhan menempa kita, memurnikan kita, supaya kita menjadi sebuah pedang yang indah, pedang yang kuat, yang bisa dipakai, ya, menjadi pedang yang berguna. Jemaat sekalian, menjadi pertanyaan bagi kita ketika kita menghadapi pergumulan dan kesulitan, bagaimana kita meresponinya? Apakah kita meresponinya dengan marah kepada Tuhan, berkata, mengapa ini terjadi padaku? Atau kita menyerah saja, sudah aku capek dengan segala sesuatu yang terjadi. Atau justru kita melihat bahwa semua kesulitan, semua pergumulan yang ada, sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk memurnikan hidup kita. Hidup orang percaya tidak selalu mudah. Tetapi di tengah-tengah kesulitan itu ada maksud Tuhan yang luar biasa. Memurnikan kita dan mendewasakan kita. Dan hal yang lainnya yang bisa kita lihat. Mengapa ya, dan bagaimana ujian itu menjadi bukti daripada iman kita. Karena sesungguhnya ada janji berkat bagi orang yang bertahan di dalam menjalani ujian iman mereka. Di ayat ke-12 dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota yang dijanjikan Allah
kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ada kata bertahan di situ. Ya. Hypomene. Maknanya adalah tetap teguh di dalam iman meskipun kita menghadapi keadaan yang sulit. Sesungguhnya, lifter sekalian, ada janji Allah di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi. Jika kita sanggup bertahan di dalamnya, di situ dikatakan ada janji bahagia, berbahagialah mereka yang bertahan. Dan ada mahkota yang akan kita terima, mahkota kehidupan yang kita terima. Ketika kita bertahan terhadap segala ujian iman yang kita hadapi. Berbahagia di sini bukan sekedar rasa gembira, berbahagia juga bukan bebas dari masalah, tetapi bahagia adalah satu sukacita karena kita memiliki relasi di dalam Tuhan. Bahagia bukanlah sekedar happy, tetapi bahagia dalam bahasa Inggrisnya diterjemahkan sebagai blessed, orang-orang yang diberkati. Jika kita bertahan di dalam iman kita kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat di dalamnya. Dan dikatakan juga kita akan menerima mahkota kehidupan. Pada zaman itu, ya, rekan-rekan sekalian, lifter sekalian, ya, jika seorang mengikuti perlombaan lari, ya, kalau dia menang, hadiahnya bukan medali seperti zaman sekarang. Hadiahnya itu mahkota. Ya. Kalau yang pernah baca komik ini ya, Obelix, pasti tahu ya. Saya dengar-dengar sekarang di Netflix itu lagi keluar kartun Obelix gitu ya. Bisa lihat itu ada mahkota yang dibuat bukan dari emas, tetapi dari daun zaitun. Mengapa diberikan mahkota? Itu adalah tanda kemenangan. Orang yang sudah menang dia dapat mahkota. Ya. Namun di sini mahkota yang diberikan dikatakan adalah mahkota kehidupan. Mengapa Yakobus menuliskannya sebagai mahkota kehidupan? Karena mahkota yang dipakai oleh orang yang menang lomba lari itu satu waktu karena dia dari daun akan layu, kering, dan mati. Tetapi mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan adalah sesuatu yang hidup, sesuatu yang kekal, sesuatu yang akan diberikan kepada kita jika kita bertahan di dalam ujian iman kita. Sebagian berkat Tuhan itu bisa kita rasakan di dunia ini. Ya, tetapi berkat yang lebih utama akan kita rasakan ketika Kristus datang kembali. Namun itu semua harus kita lalui dengan kita bertahan di dalam iman kita kepada Kristus. Rasul Petrus mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu ketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus dinyatakan. Bagian ini mengingatkan kita bahwa ketika kita bertahan di tengah-tengah ujian iman kita, tujuannya adalah memurnikan kita dan mempersiapkan kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Lifter sekalian, izinkan saya men-sharingkan apa yang menjadi perjalanan rohani bagi keluarga kami di sekitar tahun 2015, tahun 2016. Pada waktu itu saya mendapatkan kesempatan oleh gereja untuk belajar bahasa Mandarin selama 1 tahun di Taiwan. Ketika saya diutus ke sana, ya, saya bilang begini, ya, ketika mau didoakan diutus waktu MPD, saya ingat saya berdoa begini, tolong doakan saya tidak hanya sekedar belajar bahasa Mandarin, tetapi belajar perjalanan rohani.
Dan Tuhan dengar doa saya. Ya. Banyak hal, tantangan, kesulitan yang kami hadapi. Ya. Dan itu menjadi sekolah rohani buat saya. Sejak waktu itu saya nggak berani doa macam-macam ya. Doa saya dijawab sama Tuhan. Ya. Kami berangkat berempat, ya. Ini keluarga kecil saya. Anak-anak kami masih balita 4 dan 2 tahun. Ya. Sebelum berangkat sudah ada masalah dengan visa. Ya. Kemudian di dalam semuanya itu penuh dengan proses yang tidak mudah. Rekan-rekan sekalian. Tapi ada satu hal yang ingin saya sharingkan, yaitu tentang bagaimana kami mendapatkan tempat tinggal. Ini tempat tinggal saya, ya, yang modelnya studio gitu ya. Kecil gitu ya, sederhana, tapi disitulah selama 1 tahun kami tinggal. Ya. Rupanya untuk mencari tempat tinggal itu tidak mudah di sana. Karena selain mahal, ya, orang Taiwan itu ternyata cerewet. Saya pergi ke beberapa rumah ketika saya menyampaikan bahwa saya bawa keluarga dan saya punya anak yang masih balita. Tiba-tiba pemilik rumah bilang, sorry ya, kamarnya sudah ada yang nyewa. Ya. Di tempat yang lain, ya, tanpa alasan mereka bilang nggak mau menyewakan lagi. Karena sulit untuk mencari tempat ini, ya. Kemudian saya bilang ke teman saya, ya. Waktu itu ada seorang teman yang bantu, ya. Jangan-jangan saya nggak boleh ngomong, ya. Kalau saya bawa keluarga, diam-diam aja. Nanti keluarga sudah datang baru, ya, yang punya tahu. Ya. Akhirnya saya pikir, benar juga ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kami terus mencari. Istri saya mengatakan doa, ya, jangan cuma nyari, doa juga. Saya juga berdoa dan kemudian mencari. Ya. Dalam pikiran saya, waduh, masa saya harus bohong ya? Pendeta bohong lagi. Mana diutus sama gereja, masa saya bohong? Ya udahlah, gak usah bohong. Akhirnya ketika saya berjumpa dengan si pemilik rumah ini, saya bilang, saya bawa anak, saya ada istri, anak saya masih kecil, boleh nggak? Oh nggak apa-apa, kata dia. Yang penting jangan mabok, kata dia. Teman saya langsung respon, ini pendeta nggak mungkin mabok, katanya begitu. Teman-teman, ya, kami tinggal di tempat ini selama 1 tahun. Dan rupanya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami. Kenapa? Di depan tempat kami tinggal, ya, kebetulan kami tinggal itu di jalan besar. Ya. Kalau yang tempat yang lain itu memang bagus, nyaman, tapi di dalam gang. Ini di jalan besar. Di seberang kami ada swalayan, jadi gampang untuk belanja. Tempat makan juga banyak. Ya. Di samping tempat tinggal kami berjalan nggak sampai ratusan meter ya, beberapa meter saja. Ada toko second hand, itu penting buat perantau, ya, karena kami nggak pingin punya banyak barang. Dan teman-teman, ya, di seberang toko second hand itu ada laundry. Buat kita di Indonesia, untuk mesin pengering itu jarang kita pakai mungkin ya, tapi di sana waktu itu penting buat kami. Kami ada mesin cuci disediakan oleh yang punya rumah, tetapi untuk mengeringkan pakaian kami di laundry itu. Dan Tuhan memberikan yang terbaik. Dan salah satu juga yang terbaik adalah tempat kami tidak terlalu jauh dari MRT. Di sana kemana-mana harus naik MRT ya, public transportation. Saya harus berjalan kurang lebih 10 menit. Bagus buat saya, di sana saya lebih langsing ya, karena tiap hari olahraga. Di sini saya mulai gendut lagi nih. Dan saya melihat bagaimana Tuhan memelihara dan membantu keluarga kami. Sebenarnya banyak cerita lagi ya, yang kami alami, tetapi mungkin kami tidak bisa menceritakannya satu persatu. Saya tidak bisa menceritakannya satu persatu. Tetapi di tengah-tengah bagian ini, ya, di tengah-tengah kisah ini membuat saya selalu ingat bagian ini ya.
kami bergumul dan bagaimana kami mengalami banyak hal. Tetapi anak saya yang sulung, karena dia lebih paham ya, dia bilang salah satu momen paling indah di dalam hidupnya adalah ketika ada di Taiwan. Dia nggak tahu kalau bapak ibunya sengsara ya, dia enak di sana. Dan Bapak Ibu sekalian, oleh karena pengalaman yang kami alami selama 1 tahun itu, ya, ketika sekarang ya, kami menghadapi berbagai pengalaman-pengalaman pergumulan-pergumulan yang ada, kami boleh melihat, ya, kalau dulu Tuhan menolong kami, tidakkah sekarang Dia menolong? Ini bukan berarti bahwa saya menjadi tidak khawatir, tidak takut, ada gitu ya. Rasa takut, ada rasa khawatir kalau ada pergumulan. Tetapi di tengah-tengah pergumulan itu, saya diingatkan kembali Tuhan sudah menolong di masa yang lalu. Tidakkah Dia menolong di masa yang sekarang? Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang Lifter hadapi saat ini. Tetapi jika engkau sedang bergumul, baik engkau bergumul dengan dirimu sendiri, bergumul dengan keluargamu, bergumul dengan usahamu, bergumul dengan apapun. Ingat, Tuhan yang sudah melakukan, menolongmu, menopangmu di masa yang lalu. Dia akan juga menolongmu di masa yang sekarang. Pertanyaannya, adakah kita percaya Dia menolong engkau? Menjadi pertanyaan kita mungkin bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah ujian. Ibrani 12 ayat 1 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Inilah yang bisa kita lakukan jika kita ingin bertahan di dalam pertandingan iman yang Tuhan percayakan kepada kita. Memandang kepada Yesus. Helen Howard Lamel adalah seorang penulis ya, lagu-lagu Kristen. Pada satu waktu dia membaca sebuah buklet berjudul Focus ya, yang ditulis oleh seorang misionari bernama Lillian Trotted. Ya. Lillian ini adalah seorang misionari yang mengabdikan dirinya selama hampir 40 tahun di Afrika. Kehidupan di Afrika pastinya tidak mudah. Namun di tengah-tengah kesulitan itu, ya, dia datang kepada Tuhan. Dan inilah yang dia tulis. Ya. Saya bacakan bahasa Indonesianya saja, teman-teman bisa melihat bahasa Inggrisnya. Arahkan pandangan jiwamu kepada Yesus dan pandanglah Dia. Maka segala sesuatu yang terpisah daripadanya akan menjadi redup. Sebab hanya hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan kehidupan Kristus sendiri yang merupakan kehidupan yang sejati. Lifter sekalian, kehidupan di dunia ini begitu fana. Keberhasilan kita itu fana. Harta yang kita miliki juga fana. Demikian halnya dengan kesulitan. Demikian halnya dengan pergumulan yang kita hadapi. Adakah kita mau memandang kepada Yesus, menyerahkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita? Karena dengan memandang kepada Yesus dan melihat kemuliaan-Nya, segala sesuatu kesulitan kita di dunia itu akan menjadi redup. Dari tulisan ini, Helen Lamel menulis sebuah lagu, Turn Your Eyes Up on Jesus. Pandanglah kepada Yesus. Jika jiwamu menjadi letih dan lesu, kehidupan ini terasa gelap, maukah kita datang dan memandang kepada Yesus? Dan disitulah kita mendapatkan berkat di dalam Dia. Kebahagiaan bukan kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan yang kekal
yang Tuhan berikan kepada kita. Singkat akan menyanyikan bagian ini, pandanglah pada Yesus. Sambil kita merenungkan apa yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Bagaimana ujian adalah bukti iman kita kepada Kristus. Bagian verse-nya, lelah dan susahkah jiwamu, serta gelap gulitakan, pandanglah Sang Juru kesempatan kepada lifter sekalian. Datanglah secara pribadi kepada Allah. Jika engkau ada pergumulan di dalam hatimu, datanglah kepada Dia. Berdoalah kepada Allah. Berdoalah kepada Yesus Kristus yang sinar kemuliaannya melampaui apapun yang ada di dalam dunia. Apakah engkau merasa letih? Engkau merasa lesu menjalani pergumulan hidup ini? Datanglah kepada Dia. Mohonlah kekuatan daripada Allah sendiri. Ya Tuhan, kami menyadari kehidupan kami sebagai orang percaya. Bukan berarti kami terlepas dari segala kesulitan, masalah, dan tantangan. Namun justru di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan itu adalah maksud Tuhan untuk mendewasakan kami. Karena itu Tuhan, kami mau belajar bagaimana kami bertahan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Kami mau belajar memandang kepada Engkau. Karena disitulah kami mendapatkan kekuatan. Disitulah kuasa Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Kristus Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami. Kami mau memandang kepadamu. Pandang